Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habab Dihara Ananda. Saya Yakin Ramadhani. Kami akan mensosialisasikan tentang apa itu bullying dan dampak bullying di sekolah SMA Negeri 2 Purwokerto. Yang beranggotakan di sini ada interviewernya yang ada di belakang sini. Nama saya Radia Kirana Widya, saya dari kelas 10 itu dari SMA. Saya Fidra Farahwarga dari siswa SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya Salwa Malia dari siswa SMA Negeri 2 Purwokerto. Saya Aurel Fadila dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Oke, baik, itu sebagai interviewer yang akan saya wawancarai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bullying dan apa dampak bullying. Yang pertama, bullying adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa secara keseluruhan. Guru sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk melindungi siswa dari bahaya ini. Namun, apa sebenarnya dampak paling signifikan dari bullying terhadap siswa sekolah dasar? Siswa pergi ke sekolah dan kesulitan belajar. Dalam jangka panjang, mereka itu bisa mengalami trauma, gangguan kecemasan, serta dapat mengalami depresi. Dan di sini ada juga definisi bullying dan dampaknya. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, sosial, dan bahkan cyberbullying. Guru harus memiliki strategi khusus untuk mengenal tanda-tanda ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi, cyberbullying menjadi tantangan baru di sekolah. Maka, apa strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai jenis bullying termasuk cyberbullying? Strateginya mengamati perubahan perilaku siswa, mendengarkan keluh kesah dari teman sekelas, dan mengadakan diskusi terbuka. Untuk cyberbullying, guru dapat bekerja sama dengan orang tua dalam membantu aktivitas anak siswa dan memberikan edukasi tentang etika berinternet. Oke, baik, terima kasih ya. Yang ketiga ada relevansi bullying dengan sila kedua Pancasila. Yang kita tahu, sila kedua Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying jelas bertentangan dengan nilai ini. Oleh karena itu, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mencegah bullying di sekolah? Guru dapat mengintegrasikan nilai kemanusiaan dalam pelajaran dan kegiatan sehari-hari, menanamkan pentingnya menghormati perbedaan, serta memberi contoh nyata tentang perilaku adil dan beradab dalam kehidupan di sekolah. Oke, terima kasih ya. Terus ada jenis-jenis bullying nih. Guru diharapkan untuk menunjukkan profesionalisme dalam menangani berbagai jenis bullying. Mereka harus tetap netral dan tidak memihak. Lalu bagaimana peran profesionalisme guru dalam menangani kasus bullying di sekolah dasar? Guru harus mendengarkan semua pihak secara objektif. Sekolah harus menerapkan aturan secara konsisten dengan tidak membeda-bedakan. Keputusan yang diambil pun harus berdasarkan fakta, bukan dengan hubungan pribadi. Oke, terima kasih ya jawabannya. Terus ada lagi nih faktor sosial dan ekonomi dalam bullying. Faktor sosial dan ekonomi sering mempengaruhi bagaimana kasus bullying ditangani. Kadang ada perlakuan berbeda terhadap siswa dari keluarga berpengaruh. Bagaimana cara memastikan semua siswa diperlakukan adil dalam kasus bullying terlepas dari latar belakang mereka? Guru harus menegakkan aturan yang sama untuk semua siswa dan memandang latar belakang mereka. Pelibatan pihak sekolah dan orang tua dalam menangani kasus ini tuh transparan juga penting untuk seluruh siswa dan untuk memastikan pelakunya itu adil. Terus ada lagi hubungan guru dengan pelaku bullying. Hubungan dekat antara guru dan pelaku atau keluarganya dapat memengaruhi objektivitas dalam penanganan kasus bullying. Apa langkah konkret agar guru tetap objektif dalam menangani kasus bullying meskipun ada hubungan pribadi dengan pelaku? Guru harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sekolah, menginvestigasikan setiap kasus dan melibatkan pihak ketiga seperti konselor dalam pengambilan keputusan. Ini membantu menjawab objektivitas. Oke, terima kasih. Terus ada lagi nih siklus bullying dan peran guru. Bullying bisa menciptakan siklus berbahaya, di mana korban menjadi pelaku di masa depan. Guru harus memastikan hal ini tidak terjadi. Bagaimana memastikan korban bullying mendapatkan dukungan yang cukup agar tidak menjadi pelaku di masa depan?
Guru harus memberikan dukungan emosional kepada korban, menyediakan layanan konseling, dan mengajarkan keterampilan sosial serta empati. Lingkungan sekolah yang mendukung juga membantu korban merasa dihargai dan aman. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Mas? Ini kemudian ada edukasi dan sosial anti bullying. Edukasi sosial tentang bullying sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Apa metode edukasi atau sosialisasi yang paling efektif untuk membangun kesadaran anti bullying di kalangan siswa? Oh gitu. Caranya itu ada berdiskusi, kita juga bisa membuat poster, main peran, kampanye, membuat video edukasi, atau bahkan berkom dengan korban agar merasakan empati. Wah, ya untuk selanjutnya aturan dan sanksi yang mendidik. Sanksi untuk pelaku bullying harus direncanakan, dirancang sedemikian rupa agar mendidik dan membuat mereka menyadari kesalahannya. Bagaimana merancang sanksi yang efektif dan mendidik untuk pelaku bullying di sekolah dasar? Sanksi bisa berupa tugas sosial, seperti membantu kegiatan sekolah atau membuat refleksi tertulis tentang dampak bullying. Pelaku juga perlu meminta maaf secara langsung kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Oh, yang terakhir nih, lingkungan sekolah yang bebas bullying. Menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying merupakan pendekatan strategis dan komitmen dari seluruh lapisan sekolah. Nah, apa langkah strategis yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar bebas dari bullying? Dalam pembuatan aturan, kita harus melibatkan para siswa, memberikan pelatihan kepada guru dan siswa, serta menciptakan budaya keterbukaan sehingga siswa merasa aman melapor jika terjadi bullying. Nah, jadi begitu untuk interview atau wawancara kali ini terkait masalah bullying di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto. Baik, sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.